Perkenalkan, nama saya Winda Vivi Wijayanti dari Teknologi Pendidikan offering A dengan NIM 230121603567. Di sini saya di chapter 5 tentang periode Perang Dunia II. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat Peran Divisi Informasi dan Pendidikan Departemen menginvestasikan sejumlah besar dana dan tenaga kerja pada pengembangan dan penggunaan alat bantu audiovisual, khususnya film 16 mm, untuk mendukung upaya pelatihan massal yang cepat. Hal ini juga berinvestasi dalam penelitian tentang bagaimana merancang film yang lebih baik dan bagaimana instruktur dapat memanfaatkan materi yang diberikan kepada mereka dengan lebih baik. Temuan ini digunakan selama perang untuk memandu praktik pelatih saat menggunakan alat bantu audiovisual. Protokol pemanfaatan yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat ini misalnya cukup canggih dan diterima secara luas dalam program pelatihan guru saat perang. Temuan para ilmuwan sosial di bagian eksperimental cabang penelitian Hovland, Lambdin, and Sheffield 1949 dilaporkan setelah perang dan dibahas secara luas dalam penerapan sipil serta digunakan sebagai dasar untuk penelitian akademis lebih lanjut. Pada pendidikan audiovisual, periode Perang Dunia II dan munculnya komputer pribadi pada tahun 1982 dapat dipandang sebagai periode pendidikan audiovisual. Di era ini, pelatihan dan praktik teknologi pendidikan terfokus pada desain dan penggunaan media analog seperti gambar diam, slide, transparansi overhead, rekaman audio, film, rekaman video dalam proses belajar mengajar. Johnston 1987 memberikan sintesis ringkas temuan penelitian di bidang ini. Salah satu generalisasi yang dicapainya adalah bahwa bukan perangkat keras, melainkan perangkat lunak yang bertanggung jawab atas pembelajaran. Media elektronik adalah sarana yang melalui pemrograman diteruskan kepada pembelajar. Kita tidak bisa mengeksplorasi potensi sebuah media tanpa bergantung pada program yang dijalankan di dalamnya. Lalu, aktual penggunaan media audiovisual menurut K12 guru dan pada era ini harus dikategorikan moderat. Tingkat pemanfaatan sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas. Para guru kemungkinan besar akan menggunakan bahan-bahan yang disimpan di ruang kelas mereka. Lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan bahan-bahan yang disimpan di pusat gedung, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan benda-benda, terutama film 16 mm yang harus dikirim dari luar gedung secara terjadwal. Survei pada tahun 1940-an dan 1950-an menunjukkan bahwa sekitar 40% guru sekolah dasar dan 20% guru sekolah menengah sering menggunakan film. Bukti dari berbagai sumber menunjukkan bahwa rata-rata guru menggunakan sekitar 1 film per bulan. Alasan rendahnya tingkat penggunaan film dan media serupa selain aksesibilitas adalah kurangnya pelatihan mengenai teknologi, peralatan proyeksi yang tidak dapat diandalkan, terbatasnya anggaran sekolah untuk penyewaan film dan pembelian proyektor, dan kesulitan dalam memperoleh informasi. Mengintegrasikan media ke dalam kurikulum. Semua poin tersebut memiliki relevansi dengan teknologi yang akan datang kemudian, khususnya komputer.
buku teks pendidikan audiovisual pada era ini, misalnya Heinrich Mollenda dan Russell 1982, berfokus pada kelebihan dan keterbatasan masing-masing format media dan bagaimana instruktur dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran mereka melalui pemilihan format media yang sesuai dan cermat terhadap tujuan pembelajaran dan pemanfaatan materi yang melibatkan peserta didik itu dengan ide-ide dan kegiatan pembelajaran yang mengarahkan mereka pada tujuan pembelajaran. Nah, landasan teoritis penggunaan media dalam pengajaran. Realisme kritis. Teori pembelajaran dan pengajaran yang koheren dapat ditelusuri kembali ke periode klasik di Athena, namun sejarah modern dimulai oleh John Amos Comenius, seorang ahli teori pedagogi era Renaissance tahun 1592 sampai 1670 yang menciptakan banyak karya tentang reformasi pendidikan. Dia secara khusus menganjurkan penggunaan rangsangan sensorik untuk membantu anak-anak mencapai pemahaman yang bermakna. Salah satu buku utamanya, Buta Gambar, adalah buku teks kaya ilustrasi yang dimaksudkan sebagai semacam ensiklopedia visual verbal. Metodologi buku ini memasang deskripsi konsep dengan gambarnya mencontohkan teori yang dianutnya, bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman yang masuk melalui indera. Perspektif filosofis ini sekarang dikenal sebagai realisme kritis, yang berpendapat bahwa terdapat realitas yang dapat diketahui secara objektif, tidak bergantung pada pikiran manusia, yang diketahui manusia melalui data sensorik yang disaring melalui proses perspektif dan kognisi. Kaum realis merasa bahwa agar bermakna dan berguna bagi pelajar, pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman indrawi pelajar, bukan hafalan, yang merupakan paradigma pedagogi dominan pada saat itu. Comenius mengikuti metode induktif yang dianjurkan oleh Francis Bacon 1561 sampai 1626 karena tidak praktis untuk membawa semua fenomena dunia ke dalam kelas agar anak-anak dapat mengalaminya secara langsung. Alternatif terbaik berikutnya adalah memberikan gambar dari fenomena tersebut di dalam orbis dari keluarga itu. Gambar dan didaktik makna. Comenius memberikan filosofi pendidikan yang komprehensif dan teori penggunaan media visual yang paling lengkap hingga abad ke-20. Nah, teori awal perkembangan kognitif. Sebelum tahun 1960-an, pendekatan terhadap pemanfaatan media sebagian besar dibentuk sejak awal tanggal 20. Teori psikologi pengembangan kognitif abad ini, khususnya teori Gestalt, dipelopori oleh Max Wertheimer 1944 dan diuraikan oleh Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler, yang berusaha menggambarkan bagaimana manusia dan primata lainnya merasakan rangsangan dan menggunakan proses kognitif untuk memahami dan memecahkan masalah. Penganut aliran Gestaltisme bersikeras bahwa pemahaman tentang psikologi manusia memerlukan alat yang melampaui pengamatan ilmiah mereka. Mereka mencari studi terpadu tentang psikologi
Menolak teori tersebut, pikiran tubuh pembelahan dua perspektif Gestalt dengan penekanannya pada persepsi sensori dan bagaimana manusia membangun makna dari potongan-potongan informasi, pendengaran, dan visual, memiliki daya tarik yang besar bagi para pendukung pendidikan audiovisual. Pandangan Gestalt ini tercermin pada C.F. Hoban, Dr. dan Zisman 1937 yang menulis buku teks awal yang berpengaruh tentang aplikasi media audiovisual. Mereka mengacu pada teori perkembangan kognitif yang didasarkan pada proses diferensiasi dan integrasi, dan mereka menekankan pada penilai pengalaman konkret dalam mendorong kemajuan dalam diferensiasi. Oleh karena itu, alasan utama penggunaan media audiovisual adalah untuk mendukung perkembangan mental pelajar muda melalui tahap-tahap progresif dari pengalaman konkret hingga generalisasi abstrak. Setelah Perang Dunia Kedua, pemikiran tentang pemanfaatan media tercermin dalam karya Edgar Jell 1946, Audio Metode Visual dalam Mengajar, yang terus mempengaruhi bidang ini hingga edisi ketiganya pada tahun 1969. Dell mengambil pendekatan yang agak eklektik, tidak terlalu sering mengacu pada teori pembelajaran dan pengajaran tertentu. Sebaliknya, ia menekankan upaya pembelajaran permanen yang dikaitkan dengan pembelajaran yang bermakna, ditambah dengan motivasi dan penerapan penggunaan pengetahuan baru. Ia mengkombinasikan hal tersebut ke dalam konstruksi pengalaman yang kaya, yang membentuk dasar dari resepnya untuk pengajaran yang efektif. Pengalaman yang kaya seringkali dibumbui dengan pengertian langsung. Pengalaman mereka mempunyai kualitas kebaruan, kesegaran, kreativitas, dan petualangan, dan mereka ditandai oleh emosi, menurut Dell pada 1946. Dell menganjurkan keterlibatan yang bertujuan dengan ide-ide di lingkungan yang kaya dengan pengalaman indrawi. Dalam hal ini, ia meramalkan gerakan konstruktivis yang akan terjadi pada 40 tahun kemudian. Konstruksinya tentang kerucut pengalaman adalah cara untuk mengkategorikan metode pengajaran tersebut berdasarkan sejauh mana metode tersebut membenamkan pembelajar dalam keterlibatan aktif dengan hal-hal konkret dan nyata. Pengalaman autentik itu mencerminkan beton ke kontinum abstrak yang dikemukakan oleh C.F. Hoban dan kawan-kawan pada 1937. Di tahun 1960-an dan setelahnya, setelah yang disebut revolusi kognitif, gagasan serupa didukung dengan teori kognitif Brunner 1960 dan teori perkembangan Piaget. Pada dicatat bahwa baik sebelum maupun sesudah revolusi kognitif ini, tidak ada teks yang digunakan buku tentang pemanfaatan media audiovisual mengacu pada teori behavioris, baik bagi Wesson dan Thorndike pada awal abad ke-20 maupun bagi Skinner pada pertengahan abad ke-20. Meskipun prinsip-prinsip latihan, pengulangan, efek
kesenangan, rasa sakit, dan kesiapan terdidik sudah dikenal dan berpengaruh dalam literatur pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut jarang dicatat dalam literatur media pendidikan. Para pendukung media sangat menentang verbalisme kosong dan belajar hafalan yang sering dikaitkan dengan pendekatan behavioris. Pengaruh behavioris dari pembelajaran behavioris berkembang secara paralel dengan teori kognitif selama dekade pertama abad ke-20. Thorndike mengembangkan teori koneksionisme di laboratorium Wuhan, namun mengalihkan fokusnya ke pembelajaran manusia ketika ia bergabung dengan Fakultas Teachers College pada tahun 1899. Setelah itu, ia mengembangkan teori yang komprehensif dan berpengaruh dalam psikologi pendidikan. Thorndike tidak terlalu peduli dengan media audiovisual, namun Sadler pada tahun 1990 menyatakan bahwa perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi pengajarannya tidak dilakukan lagi, menandai dia sebagai teknolog pembelajaran modern pertama. Koneksionisme Thorndike digantikan oleh teori behaviorisme yang lebih komprehensif yang diwakili oleh Watson yang mendominasi psikologi Amerika pada tahun 1920-an dan 1930-an. Menurut teori behavioristik, adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Interpretasi baru terhadap behaviorisme radikal karya B.F. Skinner menjadi terkenal dalam psikologi Amerika. Implikasi utama dari teori pengkondisian operan untuk pendidikan formal adalah bahwa peserta didik perlu diperlakukan secara individual sehingga tanggapan mereka dapat dipantau dan tanggapan yang diinginkan diperkuat. Bagi Skinner, hal ini mengarah pada penemuan yang disebut mesin pengajaran. Jadi dalam praktek pemanfaatannya, hal ini berarti pengalihan dari siswa sebagai penonton massal untuk presentasi audiovisual menuju siswa sebagai individu yang bekerja melalui materi yang terstruktur dengan cermat dan biasanya dalam bentuk cetak. Prinsip dasar teori perilaku Skinner memiliki 3 asumsi dasar dalam membangun teorinya. Yang pertama, behavior is lawful. Perilaku memiliki hukum tertentu. Behavior can be predicted. Perilaku dapat diramalkan. Dan behavior can be controlled. Perilaku dapat dikontrol. Sekitar satu dekade pertengahan 1960-an hingga 1970-an, perkembangan pesat bahan-bahan yang tersedia di dalam program bentuk instruksi, baik yang tertanam dalam semacam alat penyampaian mekanis atau dicetak dalam bentuk buku. Materi ini banyak digunakan dalam pendidikan ke-12 di luar lingkungan eksperimen. Agar dapat menggunakan sebagaimana mestinya, diperlukan reorganisasi sekolah menjadi model belajar mandiri.
sebuah model kurikulum yang gagal menarik banyak pengikut atau permanen. Namun, model pengajaran langsung yang didasarkan pada kelompok kecil dan bukan belajar mandiri cukup berhasil. Nah, ini menurut saya itu model pengajaran langsung yang didasarkan pada kelompok kecil dan bukan belajar mandiri, mungkin seperti tempat les ya. Di tingkat pendidikan tinggi seperti yang kita sebut tadi, sistem pengajaran yang dipersonalisasi PSI mendapatkan sambutan yang antusias karena sistem ini memberikan model praktis untuk mengatur ruang kelas di perguruan tinggi berdasarkan pengalaman pribadi. Modus belajar dalam pelatihan perusahaan dan lingkungan pendidikan non formal lainnya di program materi khususnya modul audiovisual memperoleh pengaruh yang kuat pijakan. Peraturan ini tidak dirancang sebelumnya menjadi pusat pada guru sehingga lebih untuk beradaptasi dengan format belajar mandiri. Perspektif kognitif menekankan pentingnya proses mental dan emosional serta diri selama pembelajaran. Dari sini pembelajar menggunakan ingatan dan proses berpikirnya untuk menghasilkan strategi serta menyimpan dan memanipulasi presentasi mental dan ide. Semua cabang teori kognitif seperti teori pemrosesan informasi dan teori skema tekankan bahwa pembelajar adalah pengolah aktif informasi persepsi yang mereka temui di lingkungan mereka dan bahwa pengetahuan baru harus bermakna bagi pembelajar jika ingin disimpan dan digunakan di masa depan. Resep yang diambil dari perspektif kognitif melibatkan aktivitas yang menyajikan informasi kepada pelajar atau memungkinkan pelajar membaca atau melihat materi dan memikirkannya. Memperhatikan pesan-pesan yang relevan, menafsirkan materi baru, menghubungkan dengan struktur mental yang ada dan mengingatnya sehingga dapat diambil nanti ketika diperlukan. Seperti berangan-angan dalam banyak kasus akan lebih efisien jika mengemas instruksi kognitif untuk diri sendiri belajar dalam bentuk buku teks atau bahan teks lainnya. Nah, kemungkinan besar dari sesuatu informasi yang dibangun dengan hati-hati yang dirancang untuk menarik dan mempertahankan perhatian serta untuk membangun pengetahuan baru di atas pengetahuan pelajar sebelumnya, pelajaran tersebut kemungkinan besar akan mencakup kesempatan untuk berlatih dalam bentuk soal, latihan, dan kuis yang disertakan dalam bacaan, pertanyaan provokatif yang diajukan oleh guru, diskusi kelompok, atau kegiatan lainnya yang mendorong keterlibatan mental dengan materi. Jadi ini kayak membuat suasana belajar itu lebih menyenangkan, lebih aktif untuk saling bertanya bila tidak tahu, jadi tidak sampai menghambat pembelajaran. Nah, guru dipengaruhi oleh masalah kognitif cenderung memperhatikan desain pesan dari materi yang mereka pilih atau dokumen presentasi yang mereka buat. Mereka lebih condong ke arah penggunaan format media baru, permainan, dan pelatihan berbasis komputer untuk menarik perhatian dan membangkitkan minat peserta didik. Seharusnya, namun mereka cenderung menggunakan presentasi misalnya ceramah,
gambar, video, dan PowerPoint, presentasi, dan bacaan yang ditugaskan, misal buku teks, handout, dan apa yang disebut buku tutorial di web. Dan itu menurut saya sebagai siswa itu kalau itu kurang menarik. Kalau cuma ceramah dan sebagainya. Pengaruh konstruktivis sebagaimana dibahas di bab 2 tadi. Di bab 2 sebelumnya, teori pembelajaran konstruktivis menekankan pentingnya serta didik sebagai konstruktor pengetahuan khusus mereka sendiri, terutama melalui negosiasi dengan orang lain dalam komunitas mereka. Dapat disimpulkan dari teori konstruktivis Meissner seperti dikutip dalam Terhart 2003, merekomendasikan sejumlah fitur desain seperti template konten ke dalam konteks situasi, menambahkan rancangan relevan, membuat pelajar mengambil kepemilikan atas materi yang akan dipelajari, menggunakan sebanyak mungkin aspek motorik dan saluran sensorik yang berbeda. Dapatkan tugas belajar ke dalam bidang sosial sekitar. Tetapkan wacana Socrates sebagai bentuk dialog di kelas, mendorong pelajar untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri, bertujuan untuk menerapkan pengetahuan yang fleksibel, menghasilkan lingkungan belajar yang mendorong transfer pengetahuan. Implikasi terhadap pemanfaatan. Implikasi paling jelas dari pendekatan konstruktivis adalah bahwa pusat kendali bergeser dari guru ke pelajar. Daripada guru menggunakan media dan teknologi, peserta didiklah yang duduk di kursi pengemudi, sehingga belajar dari media. Mereka sedang belajar dengan media seperti yang ditemukan oleh Kosma pada 1991. Perspektif behaviorisme dan kognitivisme. Pengguna utama adalah guru. Dalam perspektif konstruktivis, pengguna utama adalah siswa. Mempopulerkan media digital dengan memungkinkan penerapan semua jenis pembelajar, kegiatan terpusat yang terlalu padat karya dan terlalu mahal untuk dilakukan melalui cara tradisional ke instruksi wajah, contohnya termasuk peserta didik memproduksi sendiri produksi multimedia, dokumen, hypertext, dan proyek lainnya, terutama yang dikembangkan secara kolaboratif. Nah, ini peserta didik membuat tugas PPT dari tugas begini. Jadi nanti untuk belajar cara membuat PPT itu dan nanti dipresentasikan di depan. Partisipasi langsung dalam skenario bisnis dan simulasi sosial. Program tutorial yang benar-benar memungkinkan konsekuensi, variabel, dan banyak cabang. Perendaman dalam dunia mikro termasuk realitas virtual, memungkinkan pelajar memvisualisasikan dan memanipulasi interaksi dinamis seperti eksperimen dalam matematika, biologi, kimia, dan fisika. Teknologi digital juga memungkinkan untuk membaca jenis aktivitas menjadi kurang pasif, lebih aktif, dan lebih terkontrol oleh pelajar. Contohnya, teks web dengan tautan yang memungkinkan pembaca menghubungkan ide-ide terkait. Hypertext mungkin menggabungkan suara dan gambar bergerak. Hypermedia jaring latihan berbasis latihan yang memungkinkan peserta didik memilih jawaban yang berbeda untuk merasakan konsekuensi dari keputusan mereka. Seperti kuis,
Menulis jenis kegiatan juga dapat mengambil manfaat dari lingkungan digital. Contohnya termasuk membuat dokumen tertulis, mengenal Word, atau perangkat pengolah kata lainnya, membuat jurnal atau blog sebagai wadah referensi. Pendekatan eklektik dari bahasa Yunani dan kunci pertama berarti selektif. Hanya menggabungkan doktrin dari teori-teori yang berbeda dan menerima usulan teori induk untuk setiap doktrin. Para filsuf mengambil sikap eklektik karena mereka menemukan manfaat dari ide-ide yang dipromosikan oleh pihak-pihak yang berseberangan. Kombinasi sewenang-wenang dari doktrin-doktrin yang saling bertentangan dapat menghasilkan struktur teoretis yang tidak koheren dalam filsafat, namun dalam praktiknya eklektisisme seringkali menjadi sintesis yang berguna. Dalam bidang pemanfaatan, guru dapat dengan mudah melihat bahwa teori-teori psikologi yang berbeda memberikan panduan untuk tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Teori tersebut tidak selalu bertentangan, namun mereka menjelaskan fenomena yang berbeda dengan lebih baik daripada yang lain. Misal, Edmund dan Newby 1993 mengusulkan bahwa pendekatan perilaku paling cocok untuk belajar dengan tingkat pengetahuan yang lebih rendah dan untuk tujuan pembelajaran yang memerlukan pemrosesan kognitif yang lebih rendah. Pada tahun 1980, buku teks tentang penggunaan dan integrasi media cenderung menggunakan pendekatan eklektik dalam penerapan teori untuk mendukung praktik yang baik mengenai pemilihan dan penggunaan media untuk pengajaran. Model penggunaan media oleh guru. Model Azur merekomendasikan langkah-langkah berikut. Analisis peserta didik, tujuan negara, pilih media dan bahan, pemanfaatan media dan bahan, membutuhkan partisipasi pelajar, evaluasi, dan revisi. Model ini mencerminkan kombinasi dari behaviorisme, tujuan kinerja, memerlukan partisipasi peserta didik, dan pendekatan sistem menganalisis peserta didik, mengevaluasi, dan revisi. Sedangkan saran menulis pada pemilihan pada dan penggunaan media dan materi banyak memanfaatkan aspek kognitif dan kognitif perspektif konduktif. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, kursus media tradisional di banyak lembaga pendidikan guru digantikan oleh kursus yang berfokus pada penggunaan komputer. Pada tahun 2000, lebih dari 70 kursus pengenalan teknologi untuk guru memiliki penekanan utama pada penggunaan komputer dengan penggunaan media audiovisual tradisional. 2000. Jennifer Duffy, McDonald, dan Mizell setelah penelitian perspektif behavioris, kognitif, dan konduktivis menyarankan Anda dapat memilih untuk menggunakan beberapa bagian dari setiap teori dan menerima teori pembelajaran serta keseluruhan. Anda harus memeriksa semua pilihan dan membiarkan model pengajaran mental Anda berkembang. Rob Blair 2003 dengan penuh semangat membela penggunaan selektif dari apa yang disebut sebagai pendekatan terarah, konduktivis, dan gabungan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam perencanaan kurikulum. Misalnya, ia merekomendasikan bahwa bila tidak ada prasyarat keterampilan di lokasi menunjukkan hambatan untuk pembelajaran tingkat yang lebih tinggi dan atau lulus ujian, diarahkan pengajar biasanya merupakan
cara paling efektif untuk menyediakannya. Di sisi lain, sumber daya seperti logo, perangkat, pemecahan masalah, dan aplikasi multimedia seringkali dianggap sebagai lingkungan yang ideal untuk konstruktivis kegiatan yang membuat siswa berpikir tentang bagaimana mereka berpikir. Sehingga terdapat konsensus luas bahwa ketika institusi mempertimbangkan cara untuk memfasilitasi pembelajaran dengan media, pendekatan eklektik dapat menyediakan beragam menu materi, metode, dan aktivitas yang sesuai. Nah, pendekatan eklektik itu penggabungan teori-teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori tersebut. Pendekatan konseling memiliki beberapa metode, yaitu psikoanalisis, konseling berpusat pribadi, konseling behavior, konseling rasional emotif behavior, konseling realitas, dan konseling ringkas berfokus solusi, dan konseling threat and factor. Sekian dari saya, terima kasih.